Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama, atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu di pertemuan ke-10 mata kuliah Biokimia Nutrisi atau biasa disingkat BN ini, saya akan menjelaskan mengenai metabolisme protein. Jadi kalau minggu sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai metabolisme karbohidrat, di minggu ini saya akan lanjut ke yang kedua, yaitu metabolisme protein. Ya, saya tidak akan membahas secara detail seperti di mata kuliah biokimia ya, karena ini lebih ke nutrisinya gitu. Oke, itu kira-kira yang akan saya jelaskan. Next, jadi pertama saya akan jelaskan mengenai protein di dalam makanan. Jadi, protein yang ada dalam makanan itu biasanya dicerna dalam lambung dan juga usus menjadi asam-asam amino yang diabsorpsi dan lalu kemudian dibawa oleh darah ke hati. Lalu sebagian asam amino akan diambil oleh hati, sebagian lagi akan diedarkan ke dalam jaringan-jaringan di luar hati gitu. Nah, protein dalam sel-sel tubuh itu dibentuk dari asam amino. Jika ada kelebihan asam amino dari jumlah yang digunakan untuk biosintesis protein ya, kelebihannya ini akan diubah menjadi asam keto yang akan masuk pada siklus asam sitrat dan akan diubah menjadi urea gitu. Itu kira-kira linknya dengan yang kemarin. Lalu sebelumnya saya juga akan menjelaskan peranan hati dalam tubuh manusia. Ya, hati di sini adalah organ tubuh ya, bukan perasaan. Jadi hati itu merupakan tempat terjadinya reaksi katabolisme, pemecahan, dan juga reaksi anabolisme, pembentukan. Katabolisme itu adalah proses memecah molekul-molekul besar dan juga kompleks itu menjadi bentuk yang lebih sederhana. Makanya namanya reaksi pemecahan. Dan kebanyakan diubah menjadi energi. Jadi dari molekul yang besar itu dipecah jadi molekul yang sederhana plus energi. Bentuk yang sederhana itu kemudian akan jadi bahan bakar untuk terjadinya reaksi anabolisme. Jadi molekul-molekul kecil itu akan dibangun lagi menjadi molekul yang lebih besar. Jadi seperti siklus gitu. Nah, asam amino yang dibuat dalam hati maupun yang dihasilkan dari proses katabolisme protein itu akan dibawa oleh darah ke dalam jaringan untuk digunakan. Nah, proses anabolik dan juga katabolik itu juga terjadi dalam jaringan luar hati. Jadi bukan hanya di hati saja, tapi intinya ada di hati utamanya. Oke, barulah dari sini saya masuk ke metabolisme protein. Jadi, metabolisme protein atau dalam hal ini kita fokusnya ke asam amino itu lebih kompleks dibanding metabolisme karbohidrat dan juga lipid. Kenapa? Karena tidak hanya atom karbon saja yang diperhatikan, tapi juga atom nitrogen atau N. Nah, seberapa kompleksnya itu? Jadi bisa kita lihat gambarnya ini, ada buku sendiri tentang metabolisme protein. Jadi saking kompleksnya itu bahkan sampai ada bukunya khusus untuk metabolisme protein ini gitu. Nah, bila asam amino sudah tidak, ini TDK tidak ya maksudnya. Bila asam amino ini sudah tidak diperlukan lagi untuk sintesis protein, maka si atom N ini akan diubah menjadi urea di dalam hati juga. Sedangkan atom C akan dioksidasi menjadi CO2 dan H2O oleh sejumlah jaringan dalam tubuh. Itu kira-kira intinya dalam metabolisme protein ini. Next. Lalu berikutnya adalah katabolisme asam amino. Jadi, asam amino itu umumnya itu tidak dapat disimpan oleh tubuh. Jadi beda dengan karbohidrat yang bisa disimpan sebagian kalau misalnya nggak kepake jadi cadangan energi. Kalau asam amino itu biasanya tidak dapat disimpan dalam tubuh. Kalau berlebih atau juga kekurangan sumber energi lain, misalnya kurang karbohidrat ataupun dari protein juga, maka itu tubuh akan langsung menggunakan asam amino ini sebagai sumber energi. Jadi nggak akan disimpan menjadi cadangan, tapi akan langsung digunakan gitu. Kalau memang dibutuhkan. Lalu bedanya dengan karbohidrat dan lipid, asam amino itu memerlukan pelepasan gugus amin. Kenapa amin itu harus dilepas? Karena sifatnya adalah toksik bagi tubuh. Karena itulah harus diubah, harus dibuang gitu dari tubuh kita. Oke, itu untuk katabolisme asam amino atau pemecahan asam amino dalam tubuh. Berikutnya adalah sintesis asam amino. Jadi, semua jaringan dalam tubuh itu memiliki kemampuan untuk mensintesis asam amino yang sifatnya non-esensial. Jadi mana
itu juga bisa melakukan remodeling asam amino serta mengubah rangka karbon non asam amino menjadi asam amino dan turunan lainnya yang mengandung nitrogen. Jadi selama itu non esensial atau bisa diproduksi dalam tubuh, di jaringan tubuh kita tuh bisa membuat asam amino ini ataupun melakukan remodeling asam aminonya jadi yang lain ataupun bisa juga membuatnya dari karbon non asam amino menjadi asam amino. Nah, dalam kondisi tubuh kita yang kelebihan atau surplus protein, nitrogen nitrogen yang punya potensial racun dari asam amino itu akan dikeluarkan melalui transaminasi, deaminasi, dan pembentukan urea. Jadi, nitrogen kalau misalnya terlalu banyak dalam tubuh itu juga akan sifatnya racun atau toksik. Karena itulah harus dikeluarkan dalam tubuh kita. Oke? Nah, berikutnya adalah reaksi nitrogen dalam tubuh. Jadi, utamanya dalam metabolisme protein adalah 3 reaksi ini, yaitu yang melibatkan nitrogen. Ada reaksi transaminasi, yaitu proses utama untuk mengeluarkan N dari asam amino. Jadi ada seperti kita tahu, dari asam amino itu ada N-nya ya, gugus N-nya atau gugus aminnya. Itu dikeluarkan dari asam amino dengan reaksi transaminasi ini. Berikutnya adalah reaksi deaminasi oksidatif. Ini adalah reaksi atau proses yang melibatkan enzim glutamat dehidrogenase. Dan terakhir adalah siklus urea, di mana siklus urea ini adalah pembentukan urea terutama di hepar atau hati gitu. Jadi urea ini dibentuk di siklus urea ini yang nanti akan dibuang gitu melalui urin. Oke. Saya akan masuk dulu ke yang pertama, yaitu reaksi transaminasi. Jadi saya nggak akan panjang lebar membahas mengenai reaksi-reaksinya itu ya, tapi ya minimal supaya Anda sekalian paham atau minimal tahu gitu mengenai apa sih yang terjadi dalam reaksi transaminasi ini. Tapi ya itu juga kira-kira seperti ini, lumayan panjang juga. Jadi yang pertama, dari definisi transaminasi itu adalah pemindahan N dari asam amino ke alfa ketoglutarat. Jadi seperti ini misalnya. Ini adalah asam amino. Asam aminonya ada gugus N-nya kan, aminanya atau NH3 plusnya. Ini akan bereaksi dengan gugus gugus ketoglutarat dalam tubuh yang akan mengalami reaksi sehingga si N-nya ini dia akan pindah gitu ke gugus alfa ketoglutarat ini. Itu kira-kira utamanya dari reaksi transaminasi. Sehingga si alfa ketoglutarat ini akan menjadi glutamat, di mana ini butuh kofaktor piridoksal fosfat gitu untuk supaya terjadi reaksi ini. Sedangkan asam aminonya ini akan menjadi asam keto, alfa keto atau pirufat gitu. Nah, reaksi ini sifatnya adalah reversible, jadi bisa bolak-balik. Bisa pindah dari asam amino ke alfa ketoglutarat atau dari alfa keto ke asam amino kebaliknya. Itu jadi reversible gitu. Nah, enzimnya dalam reaksi ini adalah enzim transaminase atau dengan kata lain enzimnya adalah suatu senyawa yang dapat mengakibatkan reaksi tersebut dapat terjadi gitu. Atau nama lainnya ada aminotransferase yang ada di sitoplasma. Sebagian besar asam amino itu dapat mengalami reaksi transaminasi ini kecuali lisin dan treonin. Kenapa tidak bisa? Itu coba lihat aja strukturnya, kenapa tidak bisa. Oke. Berikutnya, reaksi deaminasi oksidatif. Ini reaksinya terutama pada pemecahan asam glutamat menjadi ion amonium atau NH4+, ini plusnya di atas ya, mohon maaf, dan alfa ketoglutarat. Jadi ini utamanya deaminasi oksidatif ini pada reaksi pemecahan asam glutamat menjadi amonium dan alfa ketoglutarat gitu. Nah, proses tersebut dikatalisis oleh enzim glutamat dehidrogenase dan kofaktornya NADH+ atau NADP+ yang ada dalam mitokondria. Reaksi ini dapat menggabungkan amonium ke glutamat atau melepaskan amonium dari glutamat. Sifatnya reversible juga. Dan dalam reaksi ini, nitrogen yang diikat glutamat itu akan berasal dari reaksi transaminasi dari asam amino lain. Jadi nyambung ya, dari transaminasi ke deaminasi oksidatif ini. Jadi setelah beres jadi alfa ketoglutarat menjadi glutamat ini,
Barulah ini lanjut ke deaminasi oksidatif. Asam glutamatnya menjadi amonium dan alfa ketoglutarat lagi gitu. Oke. Nah, barulah dari situ masuk ke siklus urea. Di mana di siklus urea ini seperti ini simpelnya gitu. Jadi saya nggak akan membahas satu persatu senyawanya, tapi secara umumnya saja. Jadi produk ekskretorik N utama adalah urea. Jadi ini ekskretorik ini adalah produk N yang akan dibuang gitu. Itu adalah urea yang akan dibuang melalui urin gitu. Nitrogen itu akan memasuki daur urea atau siklus urea ini yang terdapat dalam sel-sel hati sebagai NH4+ dan aspartat. Jadi masuknya dari sini sebagai aspartat ini. Terjadi reaksinya di dalam mitokondria itu pertama NH4+ ditambah CO2 menjadi karbamoil fosfat. Di mana karbamoil fosfatnya ini dia akan masuk ke dalam reaksi ornitin mengubah menjadi sitrulin. Sitrulin inilah akan bereaksi dengan aspartat yang dari apa namanya? Nitrogen dari eh, eh, nitrogen yang akan dibuang gitu sebagai dalam aspartat ini. Jadi aspartat dengan sitrulin ini akan menjadi arginino suksinat gitu. Ini arginino ya, ini kurang nih arginino suksinat, lalu akan menjadi arginin dan arginin ini akan menjadi urea. Urea inilah akan dibuang melalui urin kita. Itu kira-kira untuk siklus urea ini. Atau metabolisme mulai dari apa nitrogen yang ada di hati sampai dibuang menjadi urea dalam bentuk urin dalam tubuh kita. Oke, itu sekilas mengenai metabolisme protein yang bisa saya jelaskan. Terima kasih banyak. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.